wujud dari Elohim. Ibrani 1 ayat 3. Yesus itu adalah cahaya kemuliaan. Yesus itu adalah utusan rohnya Elohim itu menurunkan ke bumi agar menyelamatkan manusia dari dosa. Di situ aja kau tak belajar. Kalau sudah begitu pemahamanmu, maka kau itu nggak akan mungkin meninggalkan Yesus sang juru selamat itu. Hanya satu juru selamat, Hesti. Nggak ada dua, nggak ada tiga. Makanya di dalam Elohim dikatakan Elohim di dalam Yesaya 43 ayat 1. Akulah juru selamat. Tidak ada juru selamat selain daripadaku. Gabrol, nggak jelas. Biarkan Kenapa Gabrol? Oke. Nah itu, jadi contoh seperti aku ini. Mana mungkin aku bisa kalian goyahkan, mau 100 apologet pun kalian, mau ribuan pun kalian di situ, aku tidak akan goyah bersama Tuhan Yesusku. Kalau kau dulu seperti itu, Hesti, kau nggak akan turun kau meninggalkan Yesus. Nah itu. Oke, tadi Tante mengatakan yang berpuasa bukan Yesus, bukan Tuhan ya. Yang berpuasa. Lalu yang berpuasa siapa? Yang berpuasa kemanusiaannya, firman yang telah menjadi manusia. Tadi ditanya yang berpuasa. Tante yang mengatakan yang berpuasa bukan Tuhan, tapi kemanusiaan. Oke. Kan Yesus di bumi ini 100% manusia. Dia 100% adalah keilahian. Jadi yang berpuasa itu, masa Allah berpuasa? Ada aja kau, Hesti. Nah, ya dah. Itu dia. Nah, itu pintar Tante. Masa Allah berpuasa? Itu di situ Tante pintar. Masa Yesus Tuhan kan berpuasa? Di situ Tante pintar. Lalu kenapa? Itu Tante pintar. Justru karena pintar, Yesus itu di bumi ini membuat contoh. Dengar, Yesus itu di bumi ini membuat contoh kepada manusia agar juga berpuasa menjauhkan dari segala kejahatan. Gitu. Oke. Di situ Tante Darni ini pintar. Allah tidak akan mungkin puasa. Tuhan tidak akan mungkin puasa. Yang puasa siapa? Kemanusiaannya katanya puasa. Firmannya yang telah manusia itu menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Nah itu dia. Oke. Firman yang menjadi manusia. Kita belajar itu mengenai firman. Sebentar. Kristen original, kamu baru masuk, diam dulu. Oke. Kalau kita pelajari kita ya. Islam dia. Bang Ibnu, Kristen original di mute dulu. Oke, kita pelajari tentang firman ya. Firman yang Tante selalu mengatakan firman. Yang puasa itu adalah firman. Yang puasa itu adalah kemanusiaan, bukan Tuhan. Tante tadi mengatakan Allah tidak akan mungkin puasa, Tuhan tidak akan mungkin puasa. Pinter Tante di situ. Pinter. Nah, coba pinteran Tante itu pakai. Tuhan tidak akan mungkin puasa. Itu juga Tante, Tuhan tidak akan mungkin menjadi manusia Tante. Kenapa Tante mengatakan kalau nggak bisa Tuhan Hesti, Tante kalau bisa berpikir Tuhan tidak bisa menjadi manusia, berarti dia bukan Tuhan yang maha kuasa. Itu Tuhan paut, Tuhan lemah. Tante mengatakan, nanti saya bilang ya, Tante mengatakan Tuhan tidak mungkin. Tante mengatakan tidak mungkin berpuasa. Itu pernyataan Tante. Ya, saya ambil itu. Tuhan, kalau di situ Tante bisa berpikir, Tuhan tidak mungkin berpuasa. Lalu bagaimana mungkin Tuhan menjadi manusia? Sementara berpuasa dia tidak mungkin, tapi Tante jadikan dia manusia. Coba berpikir Tante. Makanya roh Elohim itu diturunkan, Elohim itu rohnya turun ke bumi untuk menyelamatkan manusia yang menjadi daging itu, yang menjadi manusia itu. Itulah yang berpuasa. Manusia dagingnya. Sekarang ke roh. Alamak jam. Kok mengarang? Ada ayatnya. Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Tadi kemanusiaan, firman sekarang itu roh telah menjadi manusia. Jadi yang menjadi manusia itulah yang berpuasa. Tadi aku bilang tadi Tante bilang Tuhan tidak mungkin. Nanti lari kemanusiaan. Kalau aku bawa kemanusiaan, Tante bawa ke roh. Nanti kalau aku bahas mengenai roh, nanti Tante bawa kemana lagi aku? Itulah iman Kristen, Trinitas, di situ dia. Ya, Allah Elohim, Yesus dan Roh Kudus. Makanya Trinitas. Itu dia. Tadi dibawa kalau Elohim itu turun ke bumi, Hesti. Kalau sekarang Trinitas, nggak jelas nih Bu Darmi nih. Kenapa nggak jelas? Kalian yang nggak jelas. Kalian pertanyaan kalian aneh-aneh. Tadi sore kadang-kadang jadi Wanes, kadang jadi Trinitas. Iya, dia berubah-ubah. Iya, itu kadang jadi Wanes itu.
Bukan loh, itu Trinitas loh. Kalian tahu Trinitas. Contoh, tunggu dulu. Contoh Ibu Darni. Ibu Darni kan satu kan? Ibu Darni satu. Tapi di dalam Ibu Darni ini ada darah, ada daging, ada apa? Tulang. Apalagi yang ada? Ada 3 Ada tulang, dan lain-lain. ada usus, Tetapi kan ada aku tidak jantung. 3, aku kan tidak 4, tetap satu aku. Begitulah Elohim itu. Elohim itu berada di surga. Nah, Oke, diturunkan Coba aku ambil rohnya. dulu tante, aku ambil dulu tante. Tante dulu aku ambil. Tante ada 3, ada apa? Ada tubuh. ada daging, ada tubuh, ada darah, ada roh. 3 Itu ada 3 tuh. Jangan lebih, ada daging, ada tubuh, ada Iya. darah. Tubuh, 3. jiwa, dan roh. Apa perbedaan daging sama tubuh? Oke, aku jelaskan ya, Bu Darni. Enggak, aku ke Derni aja, Anjo. Oleh. Apa perbedaan daging sama tubuh? Capek dia. Anso diam aja, Anso lalu. Karena dia bawa ini, dia tadi yang mengatakan aku tidak pandai. Ayo. Apa yang Kau mengatakan? tidak tahu Ibu itu daging berdebat, daging itu itu belum- daging itu Sorry, nggak Daging itu hidup. bisa direndam, tubuh yang makan gitu. Tunggu, bukan gitu. Daging itu akan mati. Tunggu ya, daging Daging itu akan mati, tubuh dan dikubur. Kalau tubuh tubuh. akan mati dan dikubur. Kalau roh tidak mati. Begitu Oke. juga dengan Pertanyaan Elohim. saya sekali lagi, udah. Bang Ayo, oke, si Anjo. Apa perbedaan Nah, daging maksud- sama tubuh? Nah, gini. Kalau orang rohnya tidak ada. Apa berarti dia perbedaan adalah daging mayat. sama tubuh? Daging sama tubuh sama lah. Lah itu sama, itu si Anjo yang pintar, tante salah di sini. Ya memang sama. Kan sama-sama Kalau mati sama kalau daging dikubur. sama tubuh, nggak usah tante bilang ada daging, ada tubuh, ada bilang aja daging atau tubuh, roh, satu lagi apa? Jiwa, Jiwa. tubuh, jiwa, dan Jiwa, roh. oke, ku kenakan kau sekarang Anjo. Ayo. Apa perbedaan roh sama jiwa? Oke. Kalau roh, kamu nggak ada roh, kamu mati. Kalau jiwa, kamu sakit jiwa, kamu gila. Oke? Oke. Paham? Nah, Oke, Kalau- kau guru bahasa Indonesia kau lawan Anjo. Kalau jiwa kau sakit jiwa, kalau roh, kau mati. Kalau nggak ada roh, kau mati. Kalau nggak ada roh kalau mati. nggak ada roh kau mati. Nah, justru yang sakit jiwa ini karena udah nggak ada rohnya di dalam, makanya dia sakit jiwa. Pinter kau dia. Kau besok belajar ke psikiater. Biar tahu Enggak perbedaan lah. jiwa sama Kalau roh. yang gila, Udah. kalau yang gila sama masih ada jiwa sama rohnya. roh itu sama. Salah. Coba luap. Jadi, gini. Anda tadi mengatakan, aku ambil analoginya tante, ada tubuh, ada jiwa, ada tubuh, ada daging, ada roh, oke? Iya. Tubuh, ada daging, ada roh, oke? Kita mulai. Oh, Si iya, daging ini berpuasa, apakah roh berpuasa? Kan di dalam tubuhku. Jawab. Di dalam tubuhku roh itu berpuasa dong. Iya, Kan di dalam berpuasa. tubuhku. Kayak mana Oke, kau itu? berpuasa. Oke. Kalau nggak ada roh, aku nggak berpuasa. Mate, aku mate. Oke. Di sini tante mengatakan di dalam tubuh kalau tubuh berpuasa maka roh berpuasa. Tapi kenapa di saat Yesus berpuasa, tante mengatakan itu bukan Tuhan, tapi kemanusiaan? Jawab. Beda, Tadi beda aku aku mengatakan dengan di saat Yesus. Yesus puasa. Jangan kau samakan aku dengan Kan- Yesus. Astagfirullah. Aku adalah manusia berdosa. Tante yang Aku bawa. manusia berdosa. Yesus itu Astagfirullah. Tuhan dan juru Tante selamat. yang bawa Jangan. analogi ini tante lupa dia sama dia. Kenapa tante pelupa? Tante yang mengatakan Tuhan itu seperti tubuh roh dan daging. Itu pernyataan tante loh. Aku bawa. Nah, tante sekarang kan- Kristen Tunggu, original. tunggu. Aku Kalau dulu. kamu gak mau diam, Aku saya dulu. turunkan. Enggak, bentar dulu. Aku Aku dulu. jelasin dulu. Tante yang mengatakan kita Tritunggal itu Allah itu seperti daging, roh dan itu. Nah, ya udah aku samakan. Kalau tadi kan aku tanya, kalau daging berpuasa, apakah roh berpuasa? Tante bilang iya. Maksudnya Tapi begini. kenapa di saat Yesus berpuasa? Bukan begitu. Maksudnya Oh, begini, bukan begitu, Hesti. oke. Maksudnya begini. Yang 3 ini kan aku Dearni enggak 3 kan? Satu aku kan. Satu Ya. aku kan. Oke. Begitulah Elohim itu. Elohim itu terdiri dari Allah Bapa, Elohim, Anak Yesus, Roh Kudus yang menyertai manusia di sepanjang hidupmu. Itu Oke, dia pertanyaan. Trinitas. Oke, Nah, tunggu oke. dulu. Setelah kelak setelah kembali
ini semua ke surga, itulah Elohim itu yang kita sembah. Asumsi. Dan Oke. kalau Mana Bu tidak Darmi, ada roh Allah, Elohim, kamu kalau bawa tidak dari ada perjanjian lama, sekali lagi saya tekan. Tunggu. Dari mana yang namanya dalam kekristenan itu yang seturut Kalau juga dari tidak ada bahasa roh Yunani itu di dalam bisa tubuh kita. disamakan dengan Elohim. Sementara kita tahu Elohim itu berasal dari rumpun-rumpun Aramaik yang ada tuh dari siapa? Dari Yahudi. Kok bisa-bisanya di Elohim itu ada Tuhan daging dan segala macamnya? Dari mana Ibu menyeberangkan itu? Ibu impor. Nih, oke, aku kejar tante di situ. Aku kejar, aku Kejar ngikutin aku, dulu. kejar terus, ya. Kejar aku biar kau kutangkap. Dengar, Ku tante tangkap mengatakan kau, Esti. Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus. Pertanyaan Ya. saya ulangin lagi ya. Di saat Yesus berpuasa, Iya. apakah Tuhan berpuasa? Tuhan berpuasa itu sejalan itu sejalan. Kalau nggak ada Tuhan, nggak ada roh, Pertanyaan nggak saya ada gini. hidup, Enggak. nggak hidup Pertanyaannya Yesus. saya ulangi Gimana lagi ya. tahu? Lagi. Pertanyaan saya ulangi. Pada saat Yesus berpuasa, apakah Tuhan berpuasa? Apakah Allah Yang berpuasa kemanusiaannya, jangan Puasa. dijawab Oh, lagi. kemanusiaan. Yang berpuasa kemanusiaannya. Kemanusiaan. Jangan Oke. ketawa. Ah. Karena kemanusiaan, oke. Iya. Tante, di saat tante berpuasa, tante daging, daging, tubuh dan roh. Di saat daging atau Oh, tubuh jangan, ini, no. Jangan samakan aku dengan nggak Yesus. mau dia dibawa. Jangan Makanya samakan. jangan kasih analogi kayak gitu. Jangan Ya, tante memang samakan begitu tante sama analoginya. Tuhan. Cuman kalian kan memang mau Ban lempar juga menyalah-nyalahkan. dipakai jeruk. Kalian kan mau mengambil kesalahan kan? Kan sekarang ceritanya Jangan tadi jadi Nggak ngambil Tuhan itu kesalahan, berapa? Tante. Tunggu dulu Hesti. Tadi kan Tuhan itu berapa? Itunya kau bilang tadi kan? Tuhan itu Tuhan itu satu. Tapi karena kenapa gini ada ya, aku Yesus? mengambil daripada analogi tante. Makanya tante jangan asal tante memberikan contoh Allah itu seperti tante ada daging, tubuh dan roh. Jangan samakan. Karena kalau menyamakan tante kejebak seperti tadi mengatakan. Bukan "Ah, kejebak, cuman Hesti Ya, itu yang mau kejebak. cari-cari. Hesti yang aku mau nggak menyerang cari-cari aku. kesalahan. Tante di Iya, sini kejebak. pasti. Enggak. Ini namanya kejebak Analoginya tante. harus jangan Makanya dipakai jangan seperti kasih itu, analogi Darmi. seperti itu tante. Analoginya jangan seperti itu. Jangan kasih analogi seperti itu biar tante gak kejebak. Begitu loh. Sebentar, aku mau sebentar. Oh, boleh tuh Kristen original Oke. masuklah. Oke, baik. Anda tante aja membawa analogi seperti itu. Mau mengatakan tante lebih pintar dari saya mengenai Bible. Oke, mari kita kunci. Halo. Kita kunci. Ya, mari kita kupas original Kristen original. Silakan, sabar. kupas lagi, Silakan. kupas. Kamu memang beneran Ya, Hesti, silakan ya. kita kupas Kristen original. Silakan. Hesti, Baik, tunggu dulu. Saya hanya bertanya sama Satu-satu Hanjo. Ibu Darni. Silakan. Ketika Yesus datang di dunia itu, apakah dia manusia? Jawab dulu. Yesus Ya, memang Dia- manusia. Dia mengambil rupa Ya. manusia. Iya. Sebentar, pertanyaanku, apakah dia manusia? Iya dia manusia. Iya, manusia. Ambil rupa. Ini Kristen original. Kamu Kristen apa Islam sih? Dia Iya. Islam, ocop-ocop itu. Bukan, aku Kristen Oh. original yang asli. Islam dia. Iya ini Kristen original. Maksudnya Tahu tuh apa? Kristen. Islam Hesti. aku Dia Unitarian, pemain Hesti. lama itu, ocop-ocop, si Aku ocop-ocop. Unitarian. Serius dulu kau Kristen original. Kau itu Islam atau Kristen? Islam dia, Saya Islam. Unitarian. Ya Unitarian. Unitarian itu. Oh. Ya. Artinya Nggak dia apa-apa dong, Unitarian Kristen itu juga dengar itu, dulu. Unitarian. Unitarian itu konsepnya betul-betul kepada Yesus tanpa embel-embel Paulus. Ya, dengar. Mari saya kunci Ibu Darni. Apakah dia Dengar dulu ocop-ocop, kau sebutkan Imam Rasuli coba. Aduh, kau kenapa? Imam Rasul tidak di Alkitab. Sebentar. Berarti kau bukan Kristen, udah clear. Apa Astagfirullah si Kristen? Hanjo ini gak paham si Hanjo. Mau Kristen apapun dia akan mengakui Imam Rasuli. Katolik. Memangnya kalian Katolik, kalian Protestan tidak ada pengakuan dosa di sana. Ada Imam Rasuli, ada Aduh, semua si Kristen, Hanjo ini. Katolik mau Protestan, Advent Oke. dia mengakui Imam Rasuli. Oh, tolong Oke. dikondisikan, tolong dikondisikan. Aku hanya bertanya Oke, sebentar. silakan. Izin turun Bu Silakan. Esti, ada tamu. Ya Pak Imu silakan. Sebentar. Apakah Yesus di dunia itu, waktu di dunia dia manusia, kalian bilang manusia. Saya kunci lagi. Apakah dia Allah? Tap-tap layar Jawab, guys. Ibu Darni. Kalau sesama Kristen Apakah nggak mau dia- aku berdebat. Oke, Dia sama bukan aku. Kristen itu. Oke. Enggak, aku Tante gak mau berdebat Imam Kristen. Rasuli aja nggak tahu dia.
Berarti Kristen original aku kasih syarat sama kau ya. Dia nggak mau berdebat. Enggak, sebentar Bang Musa. Nggak mau dia berdebat. Gimana kalau aku kasih syarat kau masuk Islam aja dulu, baru berdebat Tete mau. Enggak, Asadu. aku nggak mau masuk Islam. Aku Asadu. bukan Kalau mau, Kristen ya. kalau kau Islam, baru aku mau berdebat. Berarti kau masih Islam Karena dulu. setahuku kalau Kristen itu mempercayai Tuhan itu adalah Yesus juru selamat. Nah itu. Iya, betul. Nggak sama Tuhan juga ada- Bu Darni. Tuhan Gini, ada kalau juru Kristen selamat. yang umumnya sembahyang di hari Minggu, kenapa Ibu di dia 6 Advent itu di hari Sabtu? Apa mau dipaksa? Kalau itu Gimana kan ibu memang ini? doktrin Ibu aja, tidak itu mengenal doktrinnya. Natal. Sekarang Ibu tidak Tuhan yang mengenal perlu, Natal, Tuhannya sementara yang lain perlu. mengenal Natal. Apa mau Nggak mau dipaksa? aku kalian Kabur. lagang, nggak mau aku kalian lagang. Ya agama Kristen yang mau diskusi silakan naik Kristen, typing di bawah agama Kristen. Enzo kabur, ketakutan dia. Anjonya kabur ya. Aku nggak kabur Ya ya. agama Kristen yang mau diskusi silakan naik typing di bawah agama Soalnya- Kristen. Halo, Soalnya cek. kita tidak langsung sama Hanzo, coba beliau langsung dikasihkan Hanzo. Ah, itu jadi tadi tuh. Ya dia keburu Kasih kabur Hanzo tuh. tuh, dia keburu kabur. Cek. Dan Maunya sama Hanzo tadi, Kak. sama. Oke. Karena si Tante tadi mengatakan aku tidak lebih pintar dia dari aku datang Bible, jadi aku kejar dari situ. Aku hanya mau Oke. kunci supaya Tritunggal itu tidak lari-lari. Tujuan seperti itu. Makanya aku bertanya dan aku kunci supaya mereka tidak akan keluar lagi. Nanti oh Yesus manusia, oh Yesus Tuhan, Yesus Allah. Typing yang agamanya di bawah Kristen. Oh si Anjo bukan kabur, katanya. Oh dibilang kabur takut juga dia. Oke, naikin. Ya agama Kristen yang mau diskusi silakan naik typing di bawah agamanya Kristen. Sinyalku jelek. Oke, Ya. sinyalmu jelek. Ayo, lanjut. Sampai mana Silakan ya tadi? Bang Kristen original. Ya aku dan Enzo, aku kan kunci supaya mereka tidak lari-lari. Ayo. Aku tanya sekali apa waktu Yesus di dunia itu dia manusia atau Yesus itu hakikatnya dia adalah Allah. Dia enggak? mengambil Aku wujud tanya manusia. sesuai pertanyaanku. Apakah dia manusia? Iya, Oke. mengambil rupa Apakah dia manusia. Ya, Hakikatnya apakah dia Allah. Allah? Hakikat dia Apakah Allah. dia Allah? Allah. Apakah Allah itu melekat, tidak pernah terlepas atau tidak pernah terpisah waktu dia di dunia? Dia mengosongkan dirinya dalam wujud rupa Oh, hamba. berarti hilang. Allahnya hilang. Tidak hilang. Dia mengambil rupa mengosongkan diri, berkenosis. Disembunyikan. Artinya hilang dulu. On off gitu. Berkenosis dalam waktu Iya, yang singkat. Artinya genos itu apa? Genos itu artinya apa? Kenosis itu artinya mengosongkan diri. Oh, kosong. Berarti Allahnya kosong. Atau tidak pernah terpisah. Jadi Waktu dia di teologi dunia. nggak jelas kamu ini. Iya, genos kan mengosongkan diri. Berarti Allahnya kosong dulu. Jadi kamu nggak bisa bedakan Tritunggal itu seperti apa. Jadi kamu bingung di Loh, situ. enggak. Makanya kutanyakan kau bilang ke Allahnya Kamu ngerti dikosongkan. Tritunggal Gitu. nggak? Kamu ngerti Tritunggal nggak? Nggak ada dalam kitab Tritunggal. Nggak ngerti kan? Makanya kamu bertanya Loh, buat gitu loh. apa Kalau aku kamu mengerti yang mengerti tidak di Tritunggal, Alkitab? kamu nggak akan mengajukan pertanyaan ini. Loh, Tritunggal itu bukan di Alkitab. Makanya kau belajar Alkitab dulu lah. Aku jelaskan ya, begini. Ingat, Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Artinya apa? Ada entitas firman dan ada entitas manusia. Menjadi itulah berubah. Jadi berubah memang betul-betul manusia sudah berubah. Nggak ada lagi. Jadi firmannya sudah tidak ada lagi. Berarti dia tetap adalah manusia. Ketika dia Oke. menyampaikan firman, itu dia terima. Dia terima firman dari Allah Bapa. Makanya Oke, disebut stop. Aku tanggapi biar nggak panjang. Tep-tep Kamu layar, guys. ngerti arti anak manusia nggak? anak manusia. Memang manusia. Seperti kau kan anak manusia. Sekarang istrimu melahirkan, terus kamu bilang di WA, istriku melahirkan anak manusia. Wajar nggak kamu berkata seperti itu? Loh, istriku bagaimana maksudnya? Kamu Wajar nggak memprediksi kamu anak mengatakan manusia istrimu itu melahirkan anak lazim manusia? Atau tidak? Oh, wajar lah. Dia manusia, anak manusia memang. Kenapa nggak bisa? Salah. Justru diambil diksi atau istilah anak manusia karena sebelumnya dia bukanlah manusia, dia Elohim. Maka dia turun diambillah diksi anak manusia karena sebelumnya dia bukan manusia. Paham nggak? Nah, kamu ngerti nggak firman menjadi manusia? Artinya ada perubahan. Iya, Dari firman dari yang bukan menjadi manusia manusia. menjadi manusia. Paham nggak? Loh, berarti kau tidak Kok mengerti lalu, firman lalu, telah lalu? menjadi manusia. Jadi sebelumnya dia bukan manusia. Kau paham nggak? Dia itu firman. Firman bersama Iya, dengan terus Allah. menjadi manusia kan? Maka dipakai Menjadi diksi manusia. anak manusia. Iya betul. Ngerti Berarti nggak? dia menjadi manusia full kan? Sebelumnya bukan manusia. Paham nggak sampai sini? Betul. Artinya Nah, berubah menjadi sudah. manusia kan? Seperti Jadi
Hakikat Dia Elohim manusia. yang sebenarnya bukan hakikat manusia, dia merubah, dia berkenosis, mengosongkan diri, mengambil Jadi manusia, hakikat full kan manusia manusia. kan? Atau setengah manusia. Nggak bisa dikatakan Full. full manusia, Loh, berarti karena di Yesus bukan dalam manusia. Tritunggal kita memahami ada duinatur dalam tubuh Yesus. Satu ada Gimana hakikat di manusia, situ? satu ada hakikat Allah. Sekarang nggak? firman telah menjadi manusia. Artinya ada entitas firman itu dan menjadi manusia. Bahasa Indonesia kamu mengerti nggak? Ada perubahan seperti A dan A ke B. Iya. Akhirnya nggak ada lagi. Menjadi B lagi kan? Beda dengan Begitu. kita. Sudah. Kalau kita seutuhnya manusia, tidak mungkin kita mengatakan aku Hanzo adalah anak manusia. Aneh kalau aku berkata seperti itu. Tapi ketika Enggak. Yesus berkata, akulah anak manusia, itu mengatakan dia adalah sebelumnya bukanlah manusia. Paham nggak? Loh, artinya Yesus itu ya diciptakan oleh firman. Firman telah menjadi manusia. Yesus ada di original, jangan bilang Sekarang- diciptakan, bahasamu nggak bagus itu. Loh, kenapa? Ada ayatnya juga. Mana ayatnya firman diciptakan? Kau Bukan firman lawak-lawak kau. diciptakan. Nggak paham Kau Yesus. tahu bro nggak arti dia. hakikat? Dia Kau tahu nggak arti identitas? Kau tahu nggak Loh, arti sekarang kau kenosis? bantah. Apakah Yesus Apa itu mau Allah? dibantah? Narasimu aja nggak bagus. Loh, memang Pertanyaanmu begitu lawak-lawak. Dok. Memang Unitarian begitu. Nah sekarang apa kau iman baca, apakah Yesus Unitarian Allah? coba? Iman Apakah Yesus Unitarian Allah? apa? Iya. Kau jawab Unitarian dulu. Sejatinya Allah, beriman sejatinya kepada manusia. Yesus Kau nggak? jawab dulu. Apakah Yesus di dunia Allah? Sejatinya Allah, sejatinya manusia. Satu-satu, Tahu Oke, nggak jangan baik, main kita pegang ya. kroyok. Kita pegang. Satu-satu, Apa? jangan main kroyok. Oke, berarti kita pegang, kita kunci. Yesus di dunia, dia sebagai manusia dan dia sebagai Allah. Saya kunci ya. Benar ya? Kau usah soal kunci lah, ngomong Loh, aja. iya, supaya kalian jangan lari-lari. Berarti Nggak ada Allah kita melekat lari-lari. 24 jam selamanya waktu dia di dunia. Nah, mari kita buktikan kesalahan Ya. kalian ini. Dalam surat Petrus ya, Allah Udah. tidak mungkin dicobai oleh iblis. Berarti bertabrakan nih. Yesus dicobai oleh iblis gak? Yesus mengatakan dia Allah nggak? Loh, makanya kau bilang dia Allah. Sudah kukunci. Oke, kau sebut yang pertama apa pencobaan dia? Ya, Yesus dicobai iblis gak? Kau jawab Iya, itu. dicobai. Nah, bertentangan. Mana bertentangan? Tidak bisa dicobai oleh iblis. Yesus mengatakan apa? Nyalah engkau, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan Iya, iya. yang dicobai kan Yesus. Berarti yang Iya. Tuhan dan Allah siapa? Siapa? Yesus. Yesus. Berarti- Itu. Iya. Berarti Kenapa Allah kamu? dicobai. Yang Allahnya dicobai kemana? di situ adalah Yesus. Jangan kau cobai Tuhan Allahmu, katanya. Iya, Apanya kau ini? Cerdaslah Kalian kau. kan bilang. Cocok. Yesus Allah itu selamanya melekat. Tetapi kata firman Allah tidak mungkin dicobai oleh iblis. Tidak bertabrakan lagi nih. Tap layar guys. Ya, dua, dalam 1 Timotius 6 ayat 16, Allah tidak takluk oleh maut. Yesus takluk oleh maut gak? Mana ada dia takluk sama maut? Loh, Yesus mati gak? Mana dia mati? Tubuhnya mana? Loh, berarti Yesus tidak mati. 3 hari dia mati. Ya, mati gak? Itu menurut Iya. kita. Sebenarnya Mati dia nggak nggak? mati. Loh, Menurut manusia kita ini, kita menganggap seolah-olah dia mati. Padahal dia tidak mati. Kalau mati Mereka itu nggak mengatakan bangkit. itu. Kalau Nah. mati itu nggak bangkit lagi. Kalau Kan mati aku itu nggak tanya, bangkit lagi. Mati itu Membusuk ada- di tanah ada itu baru tubuh mati. jasad. nggak boleh lari-lari mereka ini kan? Ya, mati Kamu nggak? Bu Darmi, jangan main kroyok. Tadi ditantang tidak mau. Begitu Hanzo sudah masuk, ikut ngeroyok. Tak boleh begitu. Iya. Diam Pokoknya aku dari tadi. Mana ada aku diam dari tadi? Nah, berarti Mana ada aku diam dari tadi? Kan ganti-gantiannya ini sekarang. Iya, Ganti-gantian. tak boleh. Kan tadi sudah bilang tidak mau berdebat sama sesama Kristen. Ngapain kalau ikut nyerocos? Diam saja biar Ramzo Nggak berdua apa-apa, nggak mereka. apa-apa. Berarti Oke apa lah, kita baiklah, boleh baiklah. tabrak ayat. Nah, sekarang jika dia Allah, apakah dia maha kuasa? Ya tentu dia maha kuasa. Oke, sekarang maha kuasa, kenapa dia diberi kuasa oleh Allah Bapa? Berarti bukan sebelumnya dia tidak punya kuasa. Kata diberi kuasa artinya sebelumnya dia tidak berkuasa. Setelah dia berkuasa, maka dia berkuasa.
berarti tidak berkuasa kan? Sebelumnya kalau melekat, Yesus itu melekat ke Allahannya, berarti tabrak lagi kalian ayat itu. Tidak. Loh, Penjelasannya gimana sih? kenapa kalau kamu bilang begitu, berarti kamu Hmm. memaksakan Yesus turun dari langit wujudnya langsung besar. Bukan. Tapi tidak mengambil begitu, dia mengambil rupa bayi, dari kecil, remaja, dewasa. Itulah natur alami yang Tunggu dia dulu. ambil. Kristen original, jangan kau permalukan kita sesama Kristen ya. Tutup mulut kau itu ya. Ini si original ini RT 6 ini lawak-lawak ini sudah saya Enggak, aku kenal ingin ini. dari ya. Kalau kalian Dia aja ingin dari tahu dulu dia tarian Muslim seperti itulah. sebenarnya. Dia nggak mau mengakui Kau Muslimnya. hargai kita sesama Kristen, jangan ketawa nanti si Hesti nengok kita. Ya jawab aja kalau kalian mampu. Makanya doktrin 100% Allah, 100% manusia kan tidak ada Alkitab. Kalian terpaksakan. Makanya aku coba memahami. Ini yang aku ngomong sebenar-benarnya. Tidak bertabrak ayat. Maka Yesus itu firman telah menjadi manusia, ya memang manusia. Kalau di Allah, dia berdoa juga kepada Allah Bapa. Masa Allah yang mau kuasa berdoa kepada Allah? Kan di mana logikanya? Allah Kalau kamu berkuasa. mengaku Kristen, tapi kamu menganggap Yesus seutuhnya manusia biasa, berarti Betul. kamu itu bidat, kamu itu Nggak saksi apa-apa. Yehova. Kalau bidat gak apa-apa. Bidat ini Imanku tidak tergantung Iya. daripada Nggak ada kata-kata orang bidat. Kristen menganggap Yesus itu hanya manusia biasa, kecuali Kristen dongo. Ya, Alah, Anjo, kalau Allah kau itu kalian pun bagaimana? sama aja. Kau pun di mata Tritunggal yang lain kau dibidatkan juga, Anjo, sama. Tidak usahlah kau begitu. Gak apa-apa. Jangan Jo, kau jangan lempar batu sembunyi tangan. Ya, makanya kalian itu apa? Selalu bertabrakan ayat. Melawan ayat sendiri. Kata Yesus sendiri kalian langgar. Gimana kita melanggar Yesus? Coba jelaskan. Oke. Baik. Tadi sudah aku jelaskan di Alkitab, Allah tidak mungkin dicobai oleh iblis. Ada dasarnya kan di surat Petrus kalau nggak salah atau Yakobus ya. Tetapi kalian melawan ayat itu. Ya. Kalau di Allah sudah kukunci, di Allah tetap Allah selama-lamanya. Oke. Ini sudah kukunci. Nah, kalian nggak bisa keluar lagi. Oh, itu kan dia on off. Nggak bisa. Sudah kukunci kalian tadi. Perhatikan kata-kata firman, berarti dia duduk di sebelah kanan yang maha besar. Yang maha besar siapa? Ya, Bapakku lebih besar daripada aku. Masa Allah yang maha kuasa bisa diutus? Bisa mengatakan Kamu ngerti yang nggak utus sih itu lebih arti besar? ayat itu sebenarnya? Kamu tuh ngerti apa enggak sih? Dia mengosongkan diri dan mengambil Ya rupa lawan hamba. aja itu. Itulah mengatakan sebabnya kenapa Bapakku lebih besar dari aku, karena aku mengambil rupa seorang hamba. Kamu pahami dulu di situ. Kalau Bapak itu seutuhnya, dia turun tidak mengambil rupa Yesus yang manusia, meledak bumi ini, tahu nggak? Karena tidak seorang pun dapat melihat dan mendengar dia. Suaranya pun tidak ada. Maka Iya, dari itu dia Anjo, mengambil rupa jangan manusia supaya bisa Anjo, didengar dan dilihat. Anjo, bukankah Taman Eden itu ada di bumi? Lalu ketika Tuhan bermain peta umpet sama apa itu kok Itu kok ada tuh teofani, bro. Itu teofani. Mental Mana Kristen ada? original mental. orang Itu di sana main peta umpet ada itu terdengar oleh Adam dan teofani. Hawa suara kakinya kok. Iya, kamu ngerti Gimana? teofani Allah nggak? Mana ada itu Mana si Teofani? Kristen original? Mental mungkin beliau. Mental. Mana Oke. ada di sana ketika Tuhan Capture Allah player guys. main peta umpet dengan Adam dan Hawa, lalu ketika mencari dan Tuhan Allah berjalan-jalan di taman, lalu terdengarlah langkah kaki Tuhan. Nah, Iya, apa-apaan? nggak ada masalah dengan itu. Masalahnya di mana coba? Ngeles. Nggak ngeles. Apa salahnya di situ? Iya. Terdengarlah Minta langkah naik lagi kaki. nggak Kak itu Kristen original? Lah tadi katanya kalau di dunia nanti dunia meledak. Nah, tapi kenapa tuh Taman Eden ada di dunia? Ayo. Itu kan udah dibilang teofani. Memang pintar ngeles. Mana ada Elohim turun kepada si Adam. Apanya kalian ini? Lo itu di Taman Eden. Suaranya yang didengar, suaranya dan langkah kakinya.
Nggak ada ditunjukkan kakinya langsung. Nah, itu Aduh. ada kaki apa langkah kakinya? Adam, yang dipanggil-panggil Elohimnya, Adam katanya. Oh, suaranya yang didengar, suaranya dan di situ langkah kakinya. Itu di sana dijelaskan bahwasanya Tuhan Allah berjalan-jalan di taman. Pintar sikit kenapa? Berjalan di taman. Kau tahu nggak? Berjalan-jalan tapi kan nggak berjalan-jalan seperti manusia itu loh. Hanya Tante. rohnya, suaranya. Dari gimana masalah kita, Tante? Tante mau bilang siapa yang lebih pintar, aku apa Tante? Ayo main lagi kita. Ayo main lagi kita. Suruh sebut dulu dia. Main Iman Rasuli, gaplek. coba. Kan dia ngaku Kristen. Oke. Coba Iman Silakan Tante Rasuli. bernarasi dulu. Iman Rasuli SD coba. Ah, bingung dia kan? Atau teman-teman, mohon maaf dulu mau nanya aku teman-teman. Udahlah, gak apa-apa, udah lanjut. Ini aku tanya dulu, pengobatan ini agama apa ini? Pengobatan. Halo, Oh. pengobatan agama apa? Agama Islam Kak, cuman mau dengar Kak gitu ceramahnya gitu. Kalau mau dengar di bawah aja ya, mohon maaf ya. Kalau mau dengar di bawah aja ya. Oke. Silakan Tante dulu bernarasi. Apa narasi kita lagi? Aku nggak mau. Aku menanya-nanya Alkitabku karena Alkitabku sudah benar kurasa. Apa mau kutanya? Aku udah jelas. Aku tinggal menunggu kedatangan Tuhan Yesus itu. Dan sebelum dia datang, aku akan berusaha melakukan kebaikan-kebaikan dan kebenaran di dalam hidupku. Agar nanti bila dia datang, aku dibawanya. Hanya itu sekarang kerjaku. Apa yang mau kutanya-tanya lagi? Mana ku pertanyakan lagi Yesusku? Nggak Oke ada teman-teman lagi dulu yang ngomong salah. sambil nunggu permenku habis. R7 selamat malam, agama apa R7? Agama Kristen. Oke teman-teman dulu ngomong. Silakan Tedore, Bang Musa silakan. Si Bogaria ini agama apa? Oke, Si Bagaria, saya mau tanya selamat malam. Lu, Darmi. Bentar dulu. Si Bagaria Selamat agama malam. apa? Iya agama apa? Katolik. Oke lanjut Tedore silakan. Udah nih tadi bilang mengerjakan semua pekerjaan Yesus dan Ibu Darni bilang dijanjikan Yesus itu pasti masuk surga begitu. Ya di mute. Tidak ada penghukuman di Darmi. dalam Kristus gitu, ya. Ya. Oke, Jadi artinya Ibu tanpa penghukuman berarti langsung ke surga begitu. kalau aku di dalam Kristus, taunya kalian apa artinya di dalam Kristus? Iya, Kalau aku di dalam tanya, Kristus, walaupun dalam Kristus apakah Bu Darni itu sudah dijamin masuk surga begitu? sudah pasti kan udah ada ayatnya. Di dalam Kristus Oke, tidak di ada Matius 20, penghukuman. Ibu, minta saya bacakan di Matius 20 nomor 23. Tunggu dulu ya. Matius 20. Bacalah, udah apa? 20 ayat 23. 20 3. 21. Tunggu ya. Udah rabun aku. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum. Udah, itu kan? Tetapi hal duduk di sebelah kanan, di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada. Nah, waktu berkata itu dia itu sebagai manusia daging. Iya, berarti ketika dia menjadi manusia, berarti dia itu apa? Kristus. Tetapi kan? setelah dia kembali Iya, saya tanya kepada dulu, tadi kerajaannya. apakah dia seorang Kristus? Ibu sudah sebagai Kristus, itu yang mau saya tanya. Oh, tanya apa yang mau ditanya? Nah, ketika dia menjadi manusia ya daging ya. Nah, di sini Yesus berkata bahwa dia tidak sekalipun dalam istilah cawan atau apapun yang kau minum itu kanan atau tempat kiri, dia tidak bisa menjamin. Ya. Nah, ketika Ibu bernarasikan bahwa hidup dalam Kristus, yang pasti Ya. kalau jika hidup dalam Kristus, apapun itu bentuk konsepnya, Ibu akan dijamin masuk dan duduk di sebelah kanannya atau sebelah kirinya. Tetapi di sini ada bantahan daripada Yesus itu sendiri bahwa dia tidak menjamin. Udah, Nah, hidup ku Kristus jawab. juga seperti apa yang Ibu maksud? Udah aku jawab. Udah. Oke. Pada waktu dia berkata-kata itu di bumi kan sebagai manusia daging. Nah,
kenapa dia bilang seperti itu? Hanya Bapa yang menjamin. Karena dia kelak akan kembali kepada siapa? Kepada Elohim. Dia akan menyatu ke surga. Nah, itulah yang berarti menjamin. gini, berarti Itu kan dia yang Bapa menjamin. kan? Ya, berarti yang menjamin itu Bapa, Tunggu. bukan Kristus itu Elohim. sendiri. Nanti Karena apa? wujudnya. Yang pernah Oh, salah, mengatakan bro. bahwa dia Oh. hanya jalan, hidup yang kekal Ini adalah aku mengenal dia kasih, satu-satunya aku kasih dan ayat menjadikan ya. jalan, Diam, kan begitu. diam, ku jawab. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi Apa? kamu mengenal Oh, dia, dari sebab mana, ia dari menyertai mana? kamu dan Gak tinggal usah di dalam kamu. memperlambahin, kita Dengar narasikan dulu. aja dari Matius 20, Ini, 23. Ketika aku tidak menjadikan Kristus bahwa hidup dalam meninggalkan konseptual dalam kamu Kristus itu, sebagai bahwa kau dijamin dalam yatim masuk surga itu di piatu. mana? Itu aja Aku dulu datang pertanyaannya. kembali Apakah dengan kepadamu. konsep itu? Makanya di ayat selanjutnya ada dikatakan bahwa kehidupan yang kekal itu adalah mengenal dia Dengar. satu-satunya dan mengakui bahwa Iya. Yesus Kristus Kamu kan sebagai tadi jalan menuju ke surga tanya, itu sendiri. tidak Nah, ada sekarang Kristus kita pertanyakan di sini dijamin. Ini adalah Yesus loh. ketika Tahu Yesus tidak dijawab. menjanjikan dan tidak sanggup untuk menjanjikan dan tinggal di kanan atau di kiri, Loh. itu tidak bisa dibuktikan dan tidak bisa diberikan Dengar, kepada bro. kalian gitu. Nah, bagaimana keimanan Dengar. seorang Kristen itu atau yang Woi, hidup dalam kalau Kristus ngomong ada bisa dijadikan, koma. bisa dipilih masuk ke dalam Kristen Iya, atau ini. dimasukkan ke dalam surga, tidak ada kepastian. Nah, ini perlu kita tahu rumusan itu dari mana gitu loh. Kayak Ketika kereta ditanya, api. kalau kita mengimani Kau secara nanya Kristus, dijawab, di Bang. mana Gimana, gitu Bang? perjanjiannya. Tedore kalau ngomong ada koma. Dengar ya Oh. Theodore ya. Ini dikatakan Kristus tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Kristus akan datang lagi. Astaga. Tinggal sebentar lagi dunia akan melihat aku. Ya kan? Pada waktu itu kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa dan kamu di dalam aku. Dan aku di dalam kamu. Kita akan menyatu nanti dengan Yesus. Tahu nggak? Nah, Di atau mana? contoh. Dalilnya di mana? Di mana? Atau Loh, atau di contoh. mana? Ntar Yohanes dulu, loh. bawa dulu datanya untuk meyakinkan biar kita baca Ini datanya di mana. astaga. datanya. Yohanes 14 Kalau aku yang ngomong ayat viewernya bisa 19. tembus sampai 2K. Tapi kalau aku udah diam tuh turun semuanya jadi 1-2. Yohanes Lanjut. 14 bro. Kalau aku yang ngomong viewernya bisa sampai 2K. Dan aku diam turun viewernya. Makanya ya bro ya. Kalau berantem Dikatakan kita Yesus. pasti sampai 2000 itu. Kalau berantem. Bukan gitu tante. Kalau aku aja yang ngomong. Kalau aku ngomong Kita tadi kan, itu viewernya. Esti, tadi kita kan main, makanya Main. naik tadi. Kalau tante kan mainnya. Ya nggak apa-apa lah, kalah pun jadilah. Diakuinya kalah. Yang penting Lanjut dulu lanjut. Yesus Aku menilai. lagi makan permen. Oke. Lanjut Bang Iya. Henjo. Iya. Tadi kan di Bang Theo itu tadi mengatakan di mana Kristus menjamin ya kan? Iya. Padahal udah jelas kan ayat Yesus tidak akan tinggalkan kita sebagai yatim piatu, itu loh. Udah jelas Oke. di situ. Apalagi? Ya tadi di Yohanes tadi gini, udah saya pelan-pelan nih. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi si Hanzo bawa dan modali menunjukkan di Yohanes 14. Ya toh? Mm-mm. Di mana? Yohanes 14 ayat 18. Kita fair lah bro. Memang Ya udah. dunia ini nggak menerima Yesus bro. Itu udah ditulis di 17-nya. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia Kata siapa? tidak melihat dia. Kata siapa? Loh ini Menerima kata sebagai apa Alkitab. dulu? Menerima sebagai Loh, apa dulu? menerima sebagai roh kebenaran. Kalian nggak Iya, menerima itu. menerima Sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan juga. Sebagai Ada Tuhan. ayatnya. Nah, Dengar. sekarang persoalannya, apakah Yesus itu Tuhan? Mari kita Iya. buktikan. Lihat, Dari ayo tadi buktikan. kalian tidak Wahyu. bisa membuktikan Yesus Dengar. Tuhan. Wahyu 22 ayat 16. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Siapa Yesus mempunyai malaikat, mengutus malaikat? Coba. Udarni kita tadi Ada masih dalam nabi konsep berani itu, mengatakan Mbak, kayak tadi. gitu? Adakah Iya, nabi di dalam atau manusia konsepnya mengatakan di itu? Yohanes tadi. Yang di Nanti Yohanes tadi, nanti kita yang wala kuwatalah illa billah. kan sudah kujawab tadi, yang di Yohanes tadi dia tidak berhak katanya mengatakan duduk di sebelah Yohanes kanannya. segini, Bu Darni di Yohanes 14 Yang agama di Kristen tadi yang mau diskusi mengatakan, silakan naik Kristen. aku Kristen, tidak agamanya. akan Iya. meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Iya. Aku Nah, datang pada saat kembali dia berkata yang tadi, yang kepadamu. siapanya itu yang Begitu kan? menanya tadi, si Blender tadi yang mengatakan, siapanya? Si Theodor ya. Si Theodor tadi yang mengatakan, aku tidak berhak
mengatakan engkau duduk di sebelah kananku, kan Iya, katanya. terus diralat. Nanti pertanyaan begini timbul, akan terus diklarifikasi lagi, divalidasi Burung naga, lagi, burung naga. dikonfirmasi lagi sama si Hanzo. Tilik ke nomor yang 17. Oke, kita tilik ke nomor 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Oke, kalau bisa ditulis di situ, yaitu roh kebenaran. Kita tilik lagi. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Artinya ada penolong yang lain. Iya. Tahu kalian siapa penolong itu? Tahu Tapi siapa? bukan memantapkan Roh bahwa dirinya seorang Kudus. pribadi Yesus. Roh Kudus Yang yang jelas menyertai bukan. engkau Bukan seorang selama-lamanya. Roh Kudus itu Enggak mati. dinyatakan seorang di sini. Yang menyertai itu Ini enggak seorang, mati. Bu Iya. Rudani. Ini bukan Roh Kudus. Apakah Roh Kudus itu adalah sosok yang berwujud yang bisa dilihat eksistensinya? Baca dulu itu di Yohanes 16 itu loh. Roh Kudus, Ya, ini aku akan memberikan seorang Bu. penghibur, katanya. Bu Darni, Oh. Bu Darni. Ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, Ia akan memberikan kepadamu Seorang. rarang. Takas do beda kan, sada jolma loh. Roh Kudus kan. Sekarang ku tanya, bege dah, kan naik-naik. katanya Roh Kudus Asa itu manat hujahada. menyertai kau Nggih, selamanya, kan alon-alon, katanya alon-alon. menyertai Alon-alon. engkau. Itu seorang Siapa loh. rupanya Roh Kudus Jadi menyertai seorang itu dia selamanya? dijanjikan Yesus seorang yang lain. Ah. Bukan berarti di sini konsepnya bukan Yesus itu sendiri. Ya masa ya Yesus mengatakan pada dirinya. Kalau dia mengatakan ada Roh Kudus yang lain, padahal di sini dinyatakan adalah seorang jolma. Panjenengan ki ngerti ora kalau jolma jenenge artinya? Makanya Dibawa Paulus ke kas, Paulus artinya itu juga Roh Kudus menyertai dia. Nah itu kalian itu kayak mananya kalian? Esensinya mengatakan dan memvalidasi bahwa Rasul Paulus itu adalah namanya Roh Kudus itu dari mana? Karena bolak-balik Apa yang lagi menyatakan? karena Paulus itu adalah rasulnya Yesus Isa Almasih, Waduh, terdapat di dalam panjenengan surat iki Yasin tadi. Kalau muter-muter menek wes Nah sampean itu lho. memang kayak gitu loh. Memang mutar-mutar loh. Mana bisa habis-habis ini? Mana bisa habis-habis? Penginjilan kita ini nggak bisa habis-habis karena semua membenarkan Alkitabnya masing-masing. Makanya Bu Darni, saya tekankan sama Bu Darni, ketika Anda membicarakan konsep keimanan, bedakan dengan konsep kita dalam ranah diskusi. Artinya tidak boleh namanya ranah diskusi itu dicampur adukan dengan darah keimanan. Karena apa? Ketika kita melakukan diskusi berarti membawakan suatu alkitabiah atau referensi atau literasi bangun dari sebuah sejarah atau dari sejarah kekristenan itu. Ketika Oke, ibu aku mempercayai, jawab makanya ya. saya bilang kasih analogikan contoh begini. Ibu terserah mau mempercayai pohon pisangkah sebagai Tuhan, mau Oke, mempercayai kenal Bro sebagai Theo, Tuhan, tidak dengar, masalah. Bro Kita Theo. tidak akan mendebatkannya, tetapi kita tidak akan memaksakannya. Tetapi ketika bicara konseptual di dalam Bible, diskusikan dan perlu didebatkan sesuai literasi dan hakikatnya, hakikat makna dari Bible itu sendiri. Maksudnya itu tap-tap layar di bawah yang mutar-mutar itu maksudnya kembali lagi ke sana, begitu loh. Bukan mutar-mutar kayak kasing, bukan. Kembali lagi ke ayat itu, Kok tetep gitu. layar pula yang kena? Kok tetep layar pula yang kena? Orang dibilangnya muter-muter ya, patut jemaatnya Bro bingung Theo, kalau katanya. mau baca Yohanes 14:16 itu banyak versi terjemahan. Tetep layar guys dari mana tapi Jangan Darmi baca kalian. cuman Tetep versi layar TB cepat. ya. Coba bro baca di Gini Hanzo, di dalam membaca Bible itu ada yang disebut dengan namanya sistematis alat, di mana yang huruf L itu adalah lesa, namanya dengan konsep lesikal. Nah, katanya sarjana. Sampai yang kata sudah sarjana. Tahu nggak konsep Siapa dalam membaca sarjana? Bible itu Siapa? dengan konsep lesikal, ayat. Siapa udah sarjana? Siapa? Dalam membaca Bible itu juga, ini si Hanzo kata ngaku sarjana. Bang Theodor, siapanya Roh Kudus yang menyertai selama-lamanya? Kutanya dulu kau. Yang selama-lamanya ya, nggak mati ya, nggak mati ya.
Siapa ini selama-lamanya ini? Roh Kudus siapa? Roh Kudus Kan ini, siapa? kan tadi kamu bilang ayat yang dijanjikan Yesus itu di dalam Kalau Yohanes konsep dalam kekristenan 14. namanya Roh Kudus ya gini Bu Darni ya. Kalau konsep dalam kekristenan namanya Roh Kudus itu semua disebut Roh Kudus, firman disebut Roh Kudus, yang masuk ke Yesus Roh Kudus, malaikat Tunggu namanya dulu, Gabriel yang juga Roh Kudus, menurutmu, semuanya Theodor, berdabrul semuanya. menurutmu, Tapi Theodor, ketika kita memasuki dalam siapa tatanan yang akidah menyertai Islam itu? tidak ada lagi yang bernamakan yang Theodor, mengatakan siapa Roh Kudus. yang dijanjikan Yesus itu yang menyertai selama-lamanya itu? Kalau menurutmu Makanya siapa ini itu? saya pertanyakan, ini yang sedang ditanyakan tadi. Kan Ibu sudah bilang ku jawab bahwa tadi. roh kebenaran Kalau kami itu- Roh Kudus, iya, tapi Roh Kudus kebenaran menyertai itu, Ibu bilang selama-lamanya. Roh Kudus. Sementara di sini dikatakan, Bu Darni, di Ah. sini dikatakan adalah seorang. Hah? Tidak, Hah? dunia tidak mengenalnya. Dia hidup bersamamu selama-lamanya. Kalau manusia pasti mati. Berarti nggak masuk Nah, di ini sini. dikatakan Bu Darni di nomor ya kan kita baca tadi dari Tadi namanya sudah ku jawab. Sekarang Yohanes kalau menurutmu siapa ini? 14. Siapa ini? Jujur dulu kau, siapa ini? Kalau Menurutmu dalam siapa Kristen ini? itu semuanya itu saya tanya, maka justru dipertanyakan apakah yang apa tadi dibawa dari ayatnya bahwa ini yang menjamin nanti kelak masuk surga itu. Wah, sampailah ke Iya, dalam tadi Yohanes ini. Theodor, tadi kan udah ku jawab. Iya, tadi kan udah ku jawab, Theodor. Kalau menurut dari Yohanes Iya, sudah Bu Darni ini, jawab namanya Yesus Roh Kudus. menjanjikan Siapakah roh kebenaran itu penghibur itu. adalah iya dijanjikan dengan Dengar dulu Bu dulu. Darni, dengar. Nih, Iya. roh kebenaran itu berupa Iya, Roh iya. Kudus. Tetapi kita tilik lagi ke ayat sebelumnya. Di sebelumnya itu di nomor 15 ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu Jikalau akan kamu menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Iya. Bapa dan Ia akan memberikan Iya. kamu seorang iki. Namanya Iya, Roh Kudus. termasuk juga Paulus juga bisa menyertai Roh Kudus Ini itu, kata Ibu makanya Darni bilangnya dia roh. Ini kata Apa? Ibu bilang roh Kudus iki. Theo, ku jelaskan mau yang nggak? seorang tadi, yang kau bilang seorang. Udah si Oh, Angela iya, itu jelaskan orang Bu itu. Darmi jam Oke. dulu. Oke, dengar ya Theo ya. Ayo, Kenapa ayolah. dia pakai diksi seorang? Karena setiap apa yang Elohim punya ketika masuk Di di mana dalam menyatakan diksi Dengar apa namanya dulu. membangun ini menjadi diksi. Abang Enggak, udah mau hancur. dijawab nggak? Mau dijawab Diksi tapi apa? belum juga Abang menjawab. ngoceh terus cuman Dikatakan abang. seorang karena Ngoceh aja sesuatu lu yang sih, Theo. Iya, saya yang tak- astaga orang tanya ini. sih. Mau dengar dulu. Ketika saya Jadi tanya ketika mondar-mandir dimintakan ke Theodor, seorang penolong, yaitu sesuatu yang lain yang akan keluar dari Elohim itu masuk ke area bumi di mana terikat Nggak ruang usah. dan waktu. Dengar dulu. Nanti saya Sesuatu tarik yang- ke perjanjian lama lagi, di mana dikatakan bahwa di dalam Yohanes yang diterjemahkan dari Greek Dulu yang Bang ini, Theodor, koinan ini biar nih ada bertulis Elohim itu dari perjanjian lama itu dari Memang mana? nggak bisa diskusi dia ini. Kalau nggak mau kamu terima Tapi biar dalam dijawab. dalam kita. Bible ini katakan Jadi diksi Nanti seorang giliranmu, penolong Bang yang Theodor. lain, diambillah Ah. diksi seorang penolong. Itu apa? Sesuatu dari Elohim yang akan masuk ke dalam bumi, ke dalam ruang dan waktu. Dipakailah diksi seorang penolong yang menyertai sampai akhir zaman. Jadi selama-lamanya. Iya. jangan terikat oleh kata seorang penolong, jangan terikat seorangnya. Itu hanyalah keterbatasan terjemahan. Coba kau baca di terjemahan yang lain kan banyak. Di Kristen itu banyak, ada 5, ada 6 versi. Itu adalah roh penghibur. Kamu jangan Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, katanya. Kalau manusia matenya mate, mana Nggak ada ada. berselama-lamanya? Berarti kan Jangan- Roh Kudus ini menyertai jangan manusia itu dipaksakan. selama-lamanya, gitu. Kalau menurut ketika kami roh itu Kristen masuk ya. ke dalam ruang dan waktu, Ah. dia sudah memakai diksi sifat kemanusiaan, yaitu dipakai diksi seorang penolong. Aduh, tunggu bentar, saya mau nabung dulu. Nabung ke bank, udah tutup bank. Oke, Bang Musa. Gas standby. Oke. Nabung. Sorry, Oke. sorry. Dia mau BAB tuh. Tadi Oh, is. oke. Pernyataan tadi bahasnya di mana bahasnya? Yang Penghibur. mana? Roh penghibur di Yohanes 14 ayat 16. Yohanes.
Yesus Matius, menjanjikan Yohanes. penghibur. Itu dia. Yohanes 14. Ayat 16. Ayat 15 dan 14 dan seterusnya. Yohanes 14. Jika Ayat kamu 15. meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, Bukan kamu itu. akan menuruti segala perintahku. Bukan, beda-beda. Bukan. Terus? Bukan itu, Esti. Aku Yohanes akan minta 14. kepada Bapa. Iya, Yohanes 14 ayat 15 dan 16. Oke, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya menyertai kamu selama-lamanya. Iya, kenapa? Iya, itu. Itu. Kalau Tadi- menurut kami Kristen, Roh Kudus menyertai penghibur selama-lamanya. Roh penghibur, Roh Kudus itulah. Jadi Roh Kudus selama-lamanya itu siapa? menyertai. Roh Kudus itu siapa? nah itu Rohnya Allah, Roh Kudus di dalam tubuh kita ini menyertai kita Di dalam selama-lamanya. tubuh kita ada roh siapa? Di dalam Roh tubuh kita ada Allah, roh siapa? Roh Yesus. Roh Allah. Ya, Roh Elohim Berarti itu. kamu kalau percaya. barang siapa yang mencuri, maka Yesus mencuri. kalau mencuri berarti nggak ada Roh Itu Kudus bukan di situ. Roh Kudus, itu roh Jadi setan. roh setan. Itu Kalau roh yang orang yang berbuat kejahatan, roh setan. Kalau orang Iya. berbuat kebaikan, roh kudus, gitu. Iya. Yesus. Iya. Wow. Berarti Iyalah. bagaimana kalau pendeta-pendeta yang melakukan kesalahan? Dia roh Ya, kudus itu atau roh setan? dosanya, itu dosanya Nggak ada itu. urusannya. Roh itu dosanya. Itu dosanya. Itu dosanya kalau Iya, bikin pertanyaan kesalahan. saya, roh setan apa roh kudus? Terang dan Iya, gelap kalau tidak melakukan dapat kesalahan bersatu. ya roh setan lah. Oh, kalau yang melakukan kesalahan berarti nggak konsisten. Sekarang saya tanya, Kenapa? di dalam tubuh manusia, roh kudus apa roh setan? Konsisten. Di dalam tubuh manusia ini Ayo. seharusnya Roh Kudus. Tidak ada Tapi seharusnya. enggak, karena tubuhku yang menolak Roh Kudus itu, aku menerima Iya. bisikan setan. Di dalam tubuh manusia ada roh kudus, harus konsisten. Ibarat Dengar dulu, kata, Esti. di dalam duitku, di dalam kantongku ada duit 1000, nggak akan berubah jadi 1000, nggak akan berubah. Beda, Nah, Hesti. begitu Kan juga, Tuhan- Tante. Hesti, di dalam tubuhku ini, diciptakan tubuhku ini kan bait Allah ini. Tubuhku ini bait Allah, kudus. Jadi Roh Kudus yang ada di dalam di dalam tubuhku ini. Jadi kalau aku melakukan segala kejahatan, berarti Berubah itu jadi roh setan. iblis. Enggak, Berubah, ada ya? iblis kan menggoda manusia, itulah roh iblis. Kan iblis itu diberikan kuasa untuk menggoda manusia. Oke, berarti Itu. ada dua roh ya, ada dua roh ya. Buka ayatnya, Ada dua Esti. roh. Kalau melakukan Kamu kan kebaikan, suka- roh kudus, gitu. Dengar Esti, buka ayat di Lukas 11:26 coba. Ya, apa tulisnya? Memang Bukalah kalian, apa Oke. bacanya? Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Jadi roh itu memang bisa keluar dan masuk. Ketika ada roh jahat satu keluar dan dia tidak bertobat, roh yang jahat keluar ini akan membawa 7 roh lain yang lebih jahat Iya. masuk lagi ke dalam orang itu. Jadi Iya. Roh Kudus pun begitu Jadi fungsinya sistemnya. Roh Kudus apa, Jo? Roh Roh Kudus Kudus ketika itu yang melakukan kebaikan dan kebenaran. Iya, kan sudah ada di dalam orang Kristen. Iya. Kenapa masih Karena ada bisa yang begitu? menolak loh, On ada yang off? menolak, ada yang menolaknya loh. Iya, kayak Hesti ini kan Bukankah dulu orang percaya Kristen Yesus. Contoh, bedanya- contoh yang meninggalkan Bukankah Yesus orang Kristen berarti selalu sudah dengan menolak. bedanya mengatakan orang Kristen itu diurapi Roh Kudus, diilhami Roh Kudus, disertai Roh Kudus. Inilah Lah, kenapa dunia Iya. tidak on-off? mengerti, dunia tidak Atau mengenal modenya dia. atau gimana Ini itu? Mode orang-orang on-off? ini nggak mengenal Roh Kudus. Contohnya aku Nah, tuh lihat tuh. punya roh Itu dia. kudus, Nah, tapi si Hanjo punya roh setan. Orang jelas-jelas Iya, orang Bapak, yang hidup ampunilah sezaman dia dengan karena orang dia yang tahu mendoktrin apa yang dia tentang Roh perbuat. Kudus Apa yang dia saja, perbuat. Jo. Astagfirullahaladzim. Dengar saya ngomong, saya dari tadi diam. Bukankah orang-orang yang hidup sezaman dengan orang yang mendoktrin perihal Roh Kudus saja, mereka tidak mengenal Roh Kudus seperti yang dibacakan tadi, yang saya kasih ayat tadi, yang dimana di Kisah Para Rasul 19 nomor 2. Di sana orang-orang itu tidak mengenal Roh Kudus, padahal mereka adalah orang-orang yang ditobatkan oleh Paulus. Ketika Paulus itu bertanya, apakah kamu sudah mendapat Roh Kudus? Mereka berkata tidak, bahkan kami tidak kenal.
Lalu seolah-olah di ayat 6-nya di situ Paulus memaksa bahwasanya orang harus mempunyai Roh Kudus dengan meletakkan tangannya, lalu mereka berkata dengan bahasa baru yang sesungguhnya itu pernah diuji coba oleh seorang pendeta. Selamat malam semua. Diuji Selamat coba oleh malam. seorang pendeta ketika mereka berbahasa-bahasa baru, dan seperti yang ada di karismatik mereka buat Google Translate, bahkan Google yang sakti pun tidak dapat menerjemahkannya. Ayo, gimana itu Bro Anzo? Nah, tunggu dulu. Kan sudah kubilang Boleh dari tanya, Kak? tadi. Sudah ku bilang. Host, Ya. boleh Iya. tanya Kak? Boleh tanya ke? Ya, tanya apa? Saya dengar tadi tentang Roh Kudus kan? Ini singa Yahuda ini bukannya si Edi ya? Bukan. Bukan. Tapi kayak pakai si Edi. Oke, apa mau kau ini? Singa Yehuda itu Laskar Kristus. Oke. Saya mau tanya host lah, pendapat host lah. Siapa Roh Kudus itu sebenarnya? Nanya saya, kamu agamanya apa? Saya Kristen. Iya, mau nanya apa? Pendapat host lah, pendapat host. Tidak ada pendapat di sini, Bang. Tidak ada. Kami di sini berdiskusi tidak sesuai pendapat, tapi sesuai dalil. Iya, bertanya pun ada dalilnya. Silakan, mau nanya apa? Roh kebenaran itu siapa menurut host lah? Roh kebenaran, gak ada roh kebenaran di dalam ajaran kami, Bang. Tidak ada roh kebenaran. Kami di dalam ajaran kami tidak ada roh. Oke, sekarang nih kamu pertanyakan tentang roh kebenaran, Roh Kudus. Apa itu roh kebenaran? Kalau menurut host nih siapa dia roh kebenaran itu? Tidak ada menurut saya. Di sini tidak boleh berpendapat, Bang. Sudah dijawab tadi, tidak ada di dalam. Iya, di dalam agama kami gak ada roh kebenaran roh. Gak ada, Bang. Roh pendek ada, roh panjang ada. Bohong. Di dalam Islam mengenal ada jin kok. Jin itu bentuknya kan roh. Iya, Ada diam jin dulu kecil, Anjo. Yang ditanya Anjo atau saya? Oke, dengar ya. Oke, kalau kalian tidak mempercayai roh kebenaran itu Roh Kudus, tidak apa-apa. Tapi Roh Kudus itu memang roh kebenaran itu memang Roh Kudus, bukan itu bukan Muhammad itu ya. Oke. Memang Roh Kudus bukan Nabi Muhammad? Bukanlah. Ya bukan memang. Tapi Roh Kudus itu memang roh kebenaran, roh dari Allah itu sendiri. Yang bertanya aja, menyertai kita bertanya aja bingung, selama-lamanya. apalagi menjawab. Iya, nanti. yang bertanya aja bingung apalagi nih. Udah, apalagi mau ditanya? Udah, saya udah jawab, apalagi mau ditanya? Oke, sekarang nih roh kebenaran itu kan tidak dikenal oleh dunia. Dunia tidak menerimanya kan. Roh itu kan diam di dalam diri kita, diri manusia itu sendiri. Jadi memang benarlah apa yang dijanjikan oleh Yesus ini tentang roh kebenaran itu diam dengan kita. Kebenaran apa? Kebenaran apa? Daripada Roh Kudus. Iya, kebenaran daripada Roh Kudus itu membimbing kebenaran tentang apa, memberikan hikmat apa, kebenaran hikmat apa? Roh kebenaran itu menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Seluruh kebenaran, contoh apa salah satunya? Meyakini Yesus Tuhan, begitu. Roh itu apa nama tuh? Roh itu Udahlah, ganti pemain, ganti ayo Anjo aja yang lain. Mohon maaf Singa Yahuda. Anda kalau mau bertanya ini dulu deh, dicatat biar gak ngomongnya mikir, gak ini. Kamu nanya aja gugup. Host, saya boleh bertanya. Ayah diskusi sama orang kayak gitu lambat kali, ngabisin waktu, nggak terasa udah tidur. Saya mau bertanya, host. Bisa? Ya silakan. Kamu kalau bertanya kondisikan suaranya apa, Bang? Kayaknya suara kamu, napasmu ngos-ngosan satu-satu, agak-agak normal kan sedikit. Saya mau bertanya dari QS 16 ayat 37. Siapa yang Allah sesatkan di situ? Coba dulu. Apa ditulis di mana? QS 16 ayat 37. Coba terangkan. US apa sih US? Surat maksudnya. Surat 16 ayat 37. Siapa yang Allah Quran sesatkan surat. di situ?
Quran kau surah. Kurdian, Guduan tertate. Kau kalau mau bawa data lengkap, jangan kau singkat-singkat, gak ada. QS gak ada. QS surat. Astaga, katanya ahli kitab. Lagian dari tadi kau bilang ahli kitab, Alkitab. Ya apa QS itu apa? Diam tate. QS itu apa? Surat 16 ayat 37. QS dia. Ku kasih tahu kau cara ngomong. QS kau bilang QS. Surat 16 kau bilang Q itu apa? Masa Q lari ke surat? QS kau bilang QS itu apa? Makanya kau QS. Ayo tunggu sebelum nih. QS itu apa? Kepanjangannya apa? Quran. Astaga, katanya. Baru pinter kau. Tadi surat katanya. Surat. Oke, surat. Surat apa? 16 ayat 37. Siapa yang dibilang Allah kalian menyesatkan itu? Coba siapa yang disesatkan? Buka dalilnya. Yang disesatkan orang-orang kafir, yang dimana di dalam Bible pun 2 Tesalonika 2:11 juga Tuhan Allah kalian menyesatkan. Saya tanya Quranmu. Iya, orang-orang kafir, dan itu korelasinya sama di dalam Bible. Baca dulu. Di dalam Bible pun demikian, bro. Di dalam Bible pun sama. Weh, hebat kebenaran ini udah ku mute, turun kau. Bising, udah ku mute dibuka. Oke, lanjut. Host, jawablah dulu. Iya, udah dijawab kan. Yang disesatkan itu bukan kami. Orang-orang kafir Dulu yang benar. Iya, betul. Baca dulu yang benar. Di mana dituliskan Kristen? Silakan kata-katanya Bang Musa. orang kafir yang diberikan tahu tentang bagaimana kebesaran Allah, mereka tetap Jangan main kasar lah, kau pula goblok kali kebenaran. Udah di mute kau buka, kau tahu kau bising. Kalian kalau mau naik ya, denger ya agama Kristen. Kalian kalau mau naik di mute. Jangankan kalian, teman saya Muslim, kalau pas naik dia bising, udah di mute, dibuka saya turunkan. Suara anak-anak lagi. Orang lagi diskusi, udah aku mute, datang kok buka. Oke, lanjut. Jadi yang disesatkan orang-orang yang diberikan tahu oleh para nabi, namun dia degil, namun mereka ingkar sebagaimana nabi mengajarkan tentang bagaimana ketauhidan, hanya mengesahkan Allah lah satu-satunya Tuhan. Namun seperti orang Kristen ngotot bahasanya Tuhan itu ada pribadi lainnya. Kau berbicara dalil sama saya. Ini jawabannya. Ten, kenapa kau kesurupan? Bukankah di dalam kitabmu juga jelas di sana dikatakan di 2 Tesalonika 2 nomor 11, kalian pun disesatkan. Dalil dari kitabmu, jangan kau bawa dari saya. Sama saja di dalam kitabku ya, sama di dalam kitabmu sama. Konteks itu sama. Kenapa kau menangis? Kenapa kau nangis? Kamu yang iya, kenapa kau nangis? Kan sudah dijawab, Guardians sudah dijawab bahwa yang disesatkan adalah orang-orang kafir. Dalilnya, iya, di mana dalilnya orang-orang kafir yang disesatkan? Dalilnya sama saya. Coba dibuka data itu, dibuka dulu titunya, dibuka. Tituku satu. Buka dalilnya. Ya kau yang mendalilkan, kau yang buka. Buka dalilnya. Kau yang membawa dalil itu, maka tunjukkan pada kami. Kan sudah saya bilang tadi kau. Iya, sebutkan kata-katanya apa? Kata-katanya apa? Oke, saya bacakan ya. Jika engkau dalam kurung Muhammad sangat mengharapkan agar mereka mendapat petunjuk, maka sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang disesatkannya, dan mereka tidak mempunyai penolong. Pertanyaan siapa yang disesatkan? Kristen. Udah jelas itu, dengerin ya, ulangi. Biar saya jawab. Guardian, jika kau Muhammad menginginkan mereka, yaitu orang kafir, untuk tidak disesatkan, tidak bisa, karena Allah kalau sudah menyesatkan orang maka tersesat, itu bahasanya. Makanya pahami bahasa Indonesia. Kamu sekolah di mana, bro? Kamu jangan ngaco, mana dibilang di situ orang kafir. Kok pilih-pilih? Bukan, Allah tidak pilih. Dengerin ya, dengerin baik-baik. Dengerin baik-baik, Hanjo. Kamu dengerin. Kamu jangan bilang Allah kami pilih-pilih. Dengerin ya. Allah menyesatkan orang yang dia inginkan, dan Allah memberikan petunjuk. Dengerin saya.
Ya dengerin. Ya, dan Allah memberikan petunjuk kepada orang yang dia inginkan. Yang mana orangnya dia disesat? Mana? Saya kasih tahu. Contohnya orang kayak kalian. Kayak saya mau jawaban gak? Contohnya kayak kalian hancur. Astagfirullahaladzim. Mana dalilnya? Mana dalil? Ini saya. Oke. Ini kupingku dari tadi gatel banget loh. Oke, nih ya. Ini yang saya bilang nih ya. Sekali lagi. Kamu meminta dalil, ini ya. Kamu meminta dalil apa? Itu pembahasan dari situ itu yang tadi kamu baca itu kan sudah jelas. Dalil apa ya? Itu dalilnya yang tadi kamu bacakan. Mana dalilnya orang kafir yang disesatkan? Astagfirullah. Siapa orangnya dia maksudkan? Orang kafir. Di dalam Al-Quran kami itu ya hanya ada orang muslim dan kafir. Iya. Oke. Hesti, kalau sudah kafir, ngapain lagi disesatkan? Udah kafir. Astagfirullahaladzim, ini budak banget Tante di pernyataan seperti itu. Nabi Muhammad menginginkan, itu ada kata-kata awalnya Allahu Akbar. Coba pakai telinga, baca lagi ya. Baca, aku dengar loh dia ngomong. Di kata awalnya Rasulullah Nabi Muhammad, jika kau menginginkan mereka, Nabi Muhammad menginginkan kalian untuk seperti kami. Tapi kata Allah, ini Allah mengatakan, jika kamu menginginkan mereka untuk menjadi lebih baik nih kayak kami, jadi muslim, kalau Allah sudah menyesatkan tidak bisa. Itu kan yang dia bawa dalilnya. Allahu Akbar. Ini saya sudah jawab ya. Hesti, kami menerangkan kayak gitu. Kenapa kalian nggak mau terima? Kalian mesti kami terima, gitu. Oke, sesuai ya. Ini sesuai ku jawab ya, sesuai. Sesuai. Kalau tante harus sesuai ya, sesuai. Harus Baca sesuai. dulu ayatnya tadi. Baca dulu Quran surat berapa tadi? Guardin, baca ayatnya. ulangi, dengerin. Baca ulang, pelan-pelan. Guardin, baca ulang. Kau bilang host, Iya, baca ulang dulu, baca. Manusia di mana dalilnya? Astagfirullah, baca ulang. Allahu Akbar, baca ulang. Baca ulang. Di mana dalilnya aku baca? Baca ulang. Ini budak. Sekali lagi kalau saya gini ya, dengerin ya Guardin, saya host. Kalau saya mau saya sepak kamu, saya suruh kamu baca ulang. Itu permintaan teman kamu. Baca ulang. Turuti host. Udah turutin, silakan. Udah aku sepak kau. Udah selesai. Bukan permintaan aku ya, permintaan seimanmu, saudara seimanmu menyuruh baca ulang. Saya host. Iya. Ulah dibilang baca ulang, gak usah membaca. Iya, apa salahnya dibaca? Apa sih mati kahawak kan nggak mati. Makanya Bu Darni. Lagian yang nyuruh baca bukan ibu orang Islam, Kristen, Tante Derni. Oten udah goblok tolong. Sekarang Hanzo, aku mau Bu tanya. Darni, saya tegaskan. Aki, dalam surat Al-Nahl itu berarti ini mengambil perumpamaan tentang lebah itu, mengambil intisari. Demikianlah dalam surat ini perumpamaan bahwa bahwa Allah Subhanahu wa taala mengambil intisari daripada ajaran-ajaran diajarkan nabi sebelumnya. Makanya surat ini dimasukkan ke dalam surat Makiyah. Yang perlu Ibu Darni ketahui, apa itu nama intisari dari intisari ajaran sebelumnya, yaitu segala turunan-turunan kebaikan di situ. Makanya kalau mau bikin ayat, menampilkan ayat, jangan hanya 17, baca di nomor 39-nya, bahwa jelas-jelas di situ akan disebutkan orang yang tersesat adalah orang-orang itu. Tambahannya Bu Darni. Iya, orang yang sudah dikabarkan kebenaran, ia menolaknya, maka Allah berikan kesesatan sekalian. Nah, sekarang mau tanya aku Hanzo, yang dimana di 2 Tesalonika itu jelas di sana dikatakan bahasanya Tuhan itu juga menyesatkan, dan di Yeremia 36 nomor 17 juga sama. Itu gimana tuh? Itu masalah penulisan. Kan ada penulisan. Ada 2 orang penulisan. Satu menulis dari pandangan dia, yang satu dari pandangan dia. Salah. Lain. Ini bukan ayat kontradiksi, bukan. Yang Samuel itu kan, yang penghitungan dan pencatatan, bukan? Bukan, ini adalah orang yang tersesat. Allah juga menyesatkan raja-raja. Nah, jadi Allah itu juga menyesatkan di dalam Bible itu. Mereka terhuyung-huyung. Itu Allah juga membuat tipu daya yang jitu katanya. Kayak mana pula itu? Itu baru Bagaria di mute dulu. Oke, boleh baca itu di mana dalilnya Tante? Ya, kalau itu ada ini, tar ya. Iya.
Allah membuat tipu daya Allah. katanya. Ya, tunggu Ini ya. belum dijawab, Bu Oh, Darmi. itu dulu, Jawab itu dulu. Jawab dulu. Bang Henjo jawab dulu itu biar ku cari ayatnya ini dulu. Di mana ayatnya, Bang Musa? Ada yang manggil dia Satu-satu Kenjo, ya. ada yang manggil dia Henjo. Namanya Hanjo. Ada juga si Kenjo kan? Ada kan? Ya beda, bukan ini. Iya, maksudku Di namanya mana, Bang? mirip-mirip Kenhan. Kenjo yang pernah Islam terus murtad lagi. Nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KST, Waalaikumsalam Bang Musa, Bang Theodor. Oke, lanjut. Tesalonika ayat 2 nomor 11 itu. 2 Tesalonika. Oh, Bang 2. Hidayat pas dihafal semua ayat Kasih ini. aku turun dulu, baru naik lagi. Kenapa? Iya, Bang Musa. Di situ Delay terus. Bang Nanti Musa. naik lagi ya, bentar turun sebentar. Di situ perikop mengatakan kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Nah ya sama saja kedurhakaan. Terus di dalam Ayub juga sama. Ketika orang-orang itu sudah disampaikan kebenaran sampai ke telinga mereka namun mereka tetap degil, maka Allah berikan sekalian kesesatan. Iya, sama. Oke. Apa lagi? Sama, Di ayat 3, apalagi? Bang Musa, ini menjelaskan kok. Tenang, aku baca ya. Jangan kamu memberikan dirimu disesatkan dengan cara bagaimanapun juga. Jangan mau sampai sesat ya. Sebab sebelum hari itu datang, haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka. Jadi harus ada yang murtad dan harus ada yang durhaka. Dan harus ada yang binasa. Nah, itulah tentang Aku udah dapat ya, kedatangan Hesti. Tuhan. Ya, lanjut Kak. Aku udah dapat ayatnya nih. Quran surat At-Tarik ayat 16. Isinya. Allah firman, dan aku pun membuat rencana tipu daya yang jitu, katanya lagi. Nah, bukankah kalian membuat tipu daya, menipu? Jangankan orang lain, diri sendiri Mana itu pun ada? kalian tipu. Enggak ada kami Sebagaimana- menipu. Nah. Hukum 9, jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu manusia. ketika kami Ini menguraikan- tunggu dulu. Allah Sekarang begini. sendiri, tunggu dulu. Elohim langsung berkata, jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu manusia. Di sini Allah tunggu dulu. Allah berfirman, aku pun membuat rencana tipu daya. Kalau Allah kami menyuruh Oke. jangan berdusta Oke. katanya. Oke, di sini bentar Bang Musa. Nah, apakah di dalam Bible itu tertulis bahwasanya Yesus itu 100% manusia? Bukan, dan enggak. 100% Tuhan? Bang Musa, tolong. Jangan dilempar dulu, dijawab aja. Dijawab dulu baru dilempar ya. Oke, saya jawab. Ini kalian jangan bersaksi dusta. Kata Allah, jangan bersaksi dusta. Allah membalas tipu daya yang lebih jahat, yang lebih pahit dari misalnya saya. Saya udah dikasih tahu jangan bersaksi dusta. Tapi saya bersaksi dusta. Saya membuat suatu tipu daya. Saya membuat suatu karangan di mana saya mengatakan misalnya Tante Dernis ngata orang baik-baik, saya katakan orang jahat. Nah, Allah sebagai saksi, Allah melihat kelakuan saya. Dan kata Allah jangan bersaksi dusta. Karena Allah sebaik-baiknya pembuat tipu daya. Jadi sebaik manapun aku membuat tipu daya, Allah lebih baik. Itu maksudnya. Tapi ini Allah berfirman. Iya. Tunggu dulu. Allah berfirman dan aku pun aku bukan manusia dibilangnya di sini. Aku pun membuat rencana tipu daya. Iya, Salah. itu kan udah dijawab. Iya Allah. Beda. Yang Dengerin. Hesti jawab beda. Kok beda? Ini Allah Bermi. yang membuat tipu daya. Astagfirullahaladzim, katanya beda yang Tipu dijawab. daya apa? Tunggu dulu. Tipu daya dibaca apa di ayat yang dibuat 15 Allah? Ya, Gitu ini makanya loh. saya ngomong dulu, makanya jangan dipotong. Ketika Bu Darni mendustakan ayat-ayat Allah, disitulah maka diperumpamakan apa yang disampaikan Bu Darni, seperti itulah menipu, bukan hanya orang lain yang ditipu, Ayat namun mana Bu yang Darni juga menipu diri didustakan? sendiri. Bukankah di dalam Bible itu tidak pernah ada yang dikata bahasanya Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan, itu tidak ada. Anda menipu di situ, ya kan? Tidak sesuai dengan Tunggu. kitab suci. Nah, maka Tunggu. Allah pun memberikan balasan yang dimana sesungguhnya Allah pun maha membalas dari segala tipu daya. Dan Allah pun mampu membuat tipu daya lebih dari manusia buat
tipu daya. Kan Nah, begitu. ya itu kan aku maksudnya. jelasin tadi. Lah aku ngomongnya apa? Enggak. Itu makanya Gini, kalian kalau kami menjelaskan kalian juga enggak terima. Kalian pun menjelaskan enggak kami terima karena beda. Nah itu, ini udah jelas-jelas Allah mengatakan, Mau aku pun saya ikut berencana dikit, membuat Kak tipu Darmi. daya, katanya. Kak Darmi. Oke, Iya, silakan. saya ikut dikit ya. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Noise, warahmatullahi noise, Bang. wabarakatuh. Bentar. Hidayah noise. Iya, bentar ya. Bang Hidayah noise. Tes. Iya, coba udah lo ngomong. Ya, selamat pagi. Ya, jadi Iya. Mbak kita Esti, ada dua Mbak Esti konteks. cantik. Selamat pagi, Mbak Esti Pagi cantik. juga, Selamat Bunda. Ya. Ya, Bang Hidayah mau ngomong Bunda. Oh ya. Bunda nanti setelah Bang Hidayah akan jelaskan kepada Kak Derni apa kabar, bagaimana struktur nahwu sorof dalam ayat yang Anda coba korek-korek itu. Tapi kayaknya Tante Derni ini, mohon maaf Bunda, mohon maaf. Mereka ini kalau yang kayak gitu nggak, mereka lebih ke diskusi aja. Iya. Gitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, kita diskusikan. Setelah Bang Al-Hidayah ya. Tadi kan Tante Derni bilang, ini oma-oma yang bicara, katanya wa makaru. Dalam bahasa Arab Tante Derni, wa makaru itu artinya orang sedang membuat rencana. Nih tulisannya gini ya. Ustaz Tata, Gini, mau Mbak naik, Derni. ayo. Wa makaru tulisannya begini, wa makaru. Itu artinya sedang. Oke? Wa makaru, gitu loh. Dan mereka sedang membuat rencana. Adapun kalau wa makaru lalu makaro, wa makaru, mereka sedang membuat rencana, wa makarallah, wa dan Mbak Devi dengar ya, dan Tunggu dulu, Bu. Tunggu, Bu. Beda, Bu. Ini Allah berfirman dan aku pun membuat rencana tipu daya. Jangan lari ke situ, meleset. Bukan ini ayatnya. Nggak taunya kau ayat Quran. Diamlah kau. Bukan gini Bunda, Ini saya... jangan ke situ. Yang ini bahasa Indonesia ini dulu terjemahkan. Allah berfirman dengan dan aku pun membuat rencana. Maka ayat yang kau kutip adalah ini. Wa makaru wa makarallah. Dan mereka membuat rencana supaya engkau tahu Tante Derni, saya panggil engkau Tante, saya oma-oma 8 cucu. Arti yang tadi itu ayatnya ini. Wa makaru wa makarallah. Mereka sedang. Ini artinya Ini siapa sedang. yang bernapas dekat amat ya? Ini kalimat sedang. Mereka sedang membuat rencana. Wa makaro. Makaro ini sudah.